Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bercerita bahwa 2 hari yang lalu ketika menjelang sholat asar, saya biasanya sama Zafir sholat jamaah. Ketika di tangga itu tiba-tiba hati mata ini tergerak melihat buku Mukashafatul Qulub yang ada di almari. Kok saya sepertinya disuruh untuk membaca lagi mutola'ah kitab Mukashafatul Qulub. Akhirnya setelah sholat asar saya baca, Masya Allah. Di sini ada Al-Faslut Tasi, fasal yang ke-9, Fil Mahabbati, bab tentang cinta, terutama cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, jika kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Semoga ayat ini bukan sekedar menjadi ayat, tapi kita semakin taat kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarganya Ibrahim, keluarga Imran, mengalahkan orang-orang yang ada di alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dari keturunannya, semoga termasuk kita, amin. Wallahu sami'un alim, Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub, wa dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihatan fil badiyah, ada seseorang ya, berjalan di padang pasir, kemudian dia menjumpai seseorang yang bermuka jelek, suratan qabihatan. Rasakan. Kemudian pemuda tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Qalat ana amalukal qabih, saya ini perwujudan dari amalmu yang jelek. Masya Allah. Qala faman najatu minka, pemuda tadi bertanya, bagaimana caranya supaya saya selamat?
Maksudnya itu wajah saya berubah menjadi wajah yang bagus. Qalat as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan bersolawat. Ini cocok sekali disampaikan kepada para wanita yang lagi obsesinya glowing. Jadi dengan sholawat itu mampu merubah wajah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, as-salatu alayya nurun ala sirati. Sholawat kepadaku, kata Rasul, nanti akan menjadi cahaya ketika meniti siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Wa man shalla alayya yaumal jum'ati samanina marratan, barang siapa bersolawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba samanina aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama 80 tahun. Kita belum tentu umur kita 80 tahun. Kita biasakan sholawat, terutama hari Jumat tidak kurang daripada 80. Wa hukiya anna rajulan kana ghafilan anis salati ala sayyidina Muhammad. Dan diceritakan ada seseorang yang lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailata fil manami walam yaltafit ilaihi. Pemuda tadi mimpi berjumpa Rasul, tapi Rasul tidak melihatnya. Faqala, pemuda yang mimpi tadi di dalam mimpi bertanya, ya Rasulullah, a'anta alayya ghadban, apakah jenengan itu marah kepadaku? Qala lah, tidak. Qala, pemuda tadi bertanya, falima la tandur ilayya, kenapa engkau tidak melihatku? Qala, Nabi menjawab, li'anni la a'rifuka, saya tidak mengenalmu. Qala kaifa la ta'rifuni wa ana rujulun min ummatika, bagaimana engkau itu tidak mengenalku padahal saya ini adalah termasuk umatmu. Wa qad rawal ulama'u annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil walidi. Katanya ulama, sesungguhnya engkau ya Rasul mengenal umatmu itu bagaikan seorang ibu mengenal anaknya. Setengah apa? Protes ya? Penerikan setengah protes itu. Qala, Nabi menjawab, sodaku, apa yang dikatakan ulama itu memang betul. Kalau saya mengenal umatku itu seperti seorang ibu mengenal anaknya. Walakinnaka bis sholati la tazkuruni, tapi kamu tidak sholawat, tidak ingat kepadaku. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholati alayya, sesungguhnya aku mengenal umatku sejauh mana kadar sholawatnya, baik secara kuantitas atau secara kualitas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berarti enggak kebetulan tarikan untuk membaca kitab ini, ruh ketemu ruh, cita-cita ketemu cita-cita, dan cinta ketemu cinta.
Semoga kita tidak dilupakan sholawat, dan semoga kita tidak dijadikan orang yang berat untuk membaca sholawat. Summa intabahar rajulu, kemudian cerita ini dijadikan pelajaran. Wa aujaba ala nafsihi ayyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumin mi'atin marratin fa fa'ala dzalika summa ra'ahu ba'da dzalika fil manam. Kemudian pemuda tadi mewajibkan dirinya membaca sholawat sehari tidak kurang dari 100 kali. Kemudian mimpi, di dalam mimpinya ketemu Rasul, a'rifukal an wa asfa'ulaka. Sekarang saya mengenalimu dan saya memberikan syafaat kepadamu. Semoga tidak sekedar menjadi cerita untuk memberikan motivasi kita. Baik, pada halaman berikutnya lebih menarik. Ada keterangan di dalam kitab Ihya. Manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa kazzabin. Barang siapa yang mengaku 4 tapi tanpa 4, maka dusta atau bohong. Saya ulangi, barang siapa mengaku 4 tanpa 4, maka orang ini kazab, pembohong, pendusta. 1. Wa manidda'a hubbal jannati walam ya'mal bitta'ati fahuwa kazab. Siapa yang mengatakan cinta surga tapi tidak melakukan ketaatan-ketaatan, maka cinta surganya itu kazab. Ana wonge Maimin. 2. Wa manidda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbal ulama'a wal fuqara'a fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta Rasul tapi tidak cinta kepada ulama, fakir, miskin, saya tambahi yatim, itu dusta. Semoga cinta kita diterima Allah dan Rasul setelah menyantuni anak yatim setiap Jumat kita, Jumat berkah. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Ya betul ya, Bu Edi. Malam hari ini kita diajak untuk cinta yang berkualitas, bukan cinta bohong, bukan cinta pendusta, bukan cinta tapi kita dibimbing melalui kitab ini, melalui riwayat ini, dan kita dipertemukan orang yang lebih cinta. Kita baru belajar menuju cinta. Jangan-jangan nanti kita ngomong cinta di dunia, tapi di akhirat ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, wa manidda'al khaufa minan nar wa lam yatrukal ma'asi fa huwa kazzab. Siapa yang mengaku takut neraka tapi tidak meninggalkan kemaksiatan, maka pembohong. Yang keempat, wa manidda'a hubballahi ta'ala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah tapi ketika diuji ya kemudian mengeluh, maka itu bohong. Saya kemarin diuji batuk, Masya Allah, mengeluh. Sekarang suara saya dihilangkan juga. Akhirnya ya Allah, tidak boleh mengeluh. Semoga cinta kita dibersihkan,
Kemarin kita sampaikan kepada ibu-ibu di Ngakelrejo untuk menuju cinta sejati, untuk menuju cinta suci itu ada tes-tesannya. Tanda cinta Allah dites ujian, sakit, kekurangan uang, kematian dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Ada riwayat lagi, hukiya anna jama'atan dakhalu ala Shibli. Diriwayatkan ada sebuah jamaah bertamu kepada Imam Shibli. Imam Shibli ini nama lengkapnya adalah Abu Bakar Asyibli, tokoh sufi. Tokoh sufi yang dicium keningnya oleh Rasul 2 kali, kening di atas mata kanan sama kening di atas mata kiri. Semoga kita bisa meniru cintanya Imam Asyibli. Beliaunya itu kedatangan tamu. Kemudian Imam Shibli bertanya, man antum, siapa kamu? Siapa kalian? Faqalu, kelompok jamaah tadi menjawab, akhibba'ukah, kami ini termasuk pencintamu. Kalau istilah sekarang itu flower. Kami ini ngefan kepada jenengan. Fa'aqbala, kemudian diterima. Setelah diterima, summa romahum bil hijarah. Para tamu tadi dilempar batu. Faharabu minhu. Tamu-tamu tadi tiba-tiba berlarian meninggalkan Imam Shibli. Faqala lahum. Imam Shibli bertanya kepada mereka, tahrabuna minni, kenapa kalian itu lari kepadaku? Lau kuntum akhibbai ma farartum min balai. Kalau kalian itu betul-betul cinta kepadaku, pasti tidak akan pernah lari ketika saya uji. Siap dilempar? Ngono sholat kudu apa ya? Sholat kudu Melayu, imam bacaannya panjang sedikit gitu aja. Ya Allah, ya Allah, ya Karim. Summa qala As-Shibli rahimahullahu ta'ala. Imam Shibli berkata, ahlul mahabbati syarabu bikasil wuddad. Sesungguhnya para pecinta itu ketika minum 1 gelas, kok kelop-kelop jenengan eling ta Mas Rudi, gak duwe kenangan sampean. Itu kalau kembali 1 kelapa itu sedotane menerek kok situ. Masuk akal? Masuk akal ya? Ya Allah, bila perlu bekas bibir diganti oleh bibirnya. Betul gak itu? Orang jatuh cinta itu seperti itu. Subhanallah. Fadaqat alaihimul ardu wal balad. Dan orang yang jatuh cinta, bumi, negara, itu rasanya sempit. Silakan direnungkan, iya apa tidak? Kalau iya, berarti ada cinta. Masjid itu jauh apa dekat? Gak wani jawab. Pasar, mall jauh apa dekat? Ya itulah cinta kita. Ternyata hati kita kalau dengan masjid masih jauh, berarti belum ada cinta. Sejauh-jauhnya mall dan pasar itu rasanya dekat bagi ibu-ibu. Sedekat-dekatnya masjid tapi rasanya
Jadi kesimpulannya jauh dan dekat bukan pada meter dan kilometer, tapi perasaan. Kita itu dengan sholat rasanya jauh apa dekat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat mana? Orang yang jatuh cinta dunia rasanya sempit. Masya Allah. Wa arafuhu haqqa ma'rifatihi. Dan orang yang jatuh cinta itu saling mengenal. Saling mengenal satu sama lain. Masya Allah ya karim. Di sini dijelaskan wa alamatul mahabbati, tanda cinta, muwafaqatul mahbubi wajtinabu khilafihi, tunduk dan patuh kepada yang dicintai dan menjauhi sesuatu yang dibenci. Jadi cinta itu ada tandanya. Orang sekedar membaca sholawat siapapun bisa. Ada juga orang yang belum bisa sih. Dulu saya ibaratkan bahwa sholawat itu seperti I love you. I love you itu kan ada komitmen, ada tanggung jawab. Setelah I love you kan harus tunduk dan patuh kepada kekasihnya. Bolak-balik ngomong I love you tapi melanggar, I love you-nya bohong. Bolak-balik sholawat tapi tindak lakunya itu tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Di sini tadi dikatakan kul atiullaha war rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi sholawatnya dahsyat, ketaatannya juga dahsyat. Itu cinta yang sejati. I love you-nya menggetarkan, tanggung jawab, setia juga itu yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Wa an Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan, man istaqa ilal jannah sari'un ilal khairat, barang siapa rindu surga maka dia bersegera menuju melakukan kebaikan-kebaikan. Wa man khafa minan nari naha nafsahu anis syahwat, barang siapa yang takut neraka, tandanya mencegah dari nafsu syahwat. Wa man tayaqqanal mauta hanat alaihi ladzat, barang siapa yang yakin kepada kematian maka rasanya apa? Mudah kepada kelazatan. Masya Allah. Semoga cinta kita diterima Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lebih dicintai dari segala-galanya. Walladzi nafsi biyadihi, Rasul bersumpah demi zat yang menguasai diriku, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum Rasulullah itu lebih dicintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa walidihi, dan anaknya. Terus terang cinta kita masih berat, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak, ya masih berat cinta kita itu. Bawahnya Masudin, ayat ini jelas, kul in kana abaukum wa abnaukum, katakanlah jika orang tuamu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu,
wa azwajukum suami istrimu, wa ashiratukum keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha apa perniagaan, harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan perniagaan atau jual beli yang kamu khawatirkan rugi, wa masakinu tardawnaha rumahmu yang kamu cintai, ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabili, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jihad. Ini juga jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu datangnya Allah akan mendatangkan sebuah masalah. Setengah mengancam ya. Yang diancam ono wonge enggak kira-kira? Meremelek. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi enggak gampang ngomong cinta Allah, cinta Rasul, ada tes-tesannya. Cinta kepada seseorang itu pasti ngetes. Saya cintanya sejati, saya cintanya seperti emas. Emas itu ada KW, karat itu loh. Berapa karat? 24 karat, 23, 22. Yang paling nemen itu karatan. Ada lagi emas sepuan. Emas sepuan itu kelihatan emas tapi dalamnya tidak. Ada lagi Pak Yoko, sholat sepuan. Iku luare ketoke sholat, tapi dalamnya dia ngomong I love you, luarnya cinta, tapi dalamnya ada yang lain selain diriku. Kena kita? Dan ayat ini pasti tidak salah. Ayat ini pasti tidak salah. Ya Allah, kami enggak mampu kalau dituntut cinta seperti itu, tapi bimbing ya Allah untuk menuju cinta sejati. Perhatikan kata sejati, pohon jati. Jati itu semakin tua semakin bagus dan semakin ada serat jiwanya. Dan hidupnya tumbuhnya di mana? Di pegunungan. Sudah ngerti yang saya maksud? Ternyata untuk menuju cinta sejati butuh tahunan, butuh pendakian, butuh tirakat, butuh riadoh. Ada namanya jati rakyat, murah. Kalau musim udan biasanya pintune ku melembung, gak iso di akhirnya di pasrah mana, nggak melembung mana. Iki ya opo iki. Tapi kalau jati itu kawinnya satu, padat, betul. Antep. Emas itu antep. Antep mana? Emas sama batu koral dan pasir. Secara fisik antep batu koral, tapi nominalnya. Jadi jatuh cinta itu jangan banyak-banyak, satu not tok sehidup. Sama-sama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini aslinya ungkapan jatuh cinta, ini bukan hanya sekedar di lisan. Cintaku di sholat
tak bawa di semua syariat. Inna sholati wa nusuki. Cintaku di sholat dengan beragama tak bawa dalam hidupku wa mahyaya. Loh, sekarang enggak, katanya cinta sehidup semati, istrinya mati. Loh, kok sok jawab sampean? Kok kayaknya punya ancang-ancang ini. Ustadz malah tak dongakno mati. Ya Allah, kita akui sholat kita itu emas sepuan. Islam kita itu sepuan. Ya, yang disebut sepuan itu luarnya itu kelihatan emas, tapi dalamnya itu besi. Luarnya itu kelihatan inna sholati, luarnya itu kelihatan gerak, luarnya itu kelihatan sholawat, tapi dalamnya belum. Dalamnya itu belum. Ya Allah, menurut kitab ini berarti kita cintanya disebut kazab. Cinta kepada Allah kazab, cinta kepada Rasul kazab, cinta kepada surga kazab, katanya takut kepada neraka. Jangan dituduhkan kepada orang lain, nanti tersinggung. Berarti hari ini kita termasuk orang yang tertuduh. Saya sendiri juga tertuduh. Ya Allah, sakit sedikit aja mengeluh. Di sini dikatakan bahwa yang disebut cinta Allah tidak mengeluh ketika diuji. Sampai Imam Sibli tadi tesannya di dakwah sekarang korek itu disawer. Malam hari ini nggak ada yang nyawer saya. Rasul dulu dakwanya dilempar batu. Sekarang nunggu penyanyi dangdut, nunggu saweran, korek itu nunggu di YouTube sampai teleponan nang kopiai. Nok sae, nok surbane. Iya, kalau laki-laki, ada yang perempuan disawer. Akhirnya MUI berkomentar dan sebagainya. Ya Allah, ya Karim, tidak bisa membandingi kemuliaan Al-Quran. Ya, kemuliaan Al-Quran. Sungguh semoga perasaan saya dengan perasaan jenengan sama, dan semoga perasaan kita sama dengan orang-orang yang jatuh cinta seperti ini. Sekali lagi, Allah itu maha memberikan petunjuk. Mas Bona tinggi, Mas Pringgi. Allah itu maha memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk cinta yang sejati ini loh. Ulama-ulama dulu seperti ini cintanya itu. Kemarin saya mau cerita, hari Ahad saya sambang kepada anak Kahfi mondok di Bumi Sholawat. Pas sambang di sana, imami sholat duhur, saya jadi makmum, nangis saya, ya Allah, terharu. Habis salam itu nggak doa. Biasanya di sini kan saya suruh mimpin doa, nggak taunya nggak berdoa. Doanya cuma gini saja, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul. Paling bawah Masudin, huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hauli minal awali muqtaqimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Saya cari, kok ini sering terdengar ya. Ternyata bagian daripada sholawat burda. Ya, sholawat sama-sama. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibi khalqi kulli huwal habib
turja syafa'atu likulli hauli minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ada yang lebih enak lagi, Maulaya sholli wa sallim daiman. Rasakan ya Allah ala habibika khairil khalqi kulli wal habib. Nah, terasa nggih? Turja syafa'atu likulli hauli minal ahwali muqtaqimi ya Rabbi bil abali maqam wa fir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Tuhanku, limpahkan rahmat keselamatan selama-lamanya, daiman abada. Daiman itu selama-lamanya, abada itu juga selama-lamanya. Ditaukid, ditekankan. Kepada siapa? Ala habibika, kepada kekasihmu, khairil khalqi kullihim, sebaik-baik makhluk semua. Yang dimaksud adalah Rasul. Huwal habibul ladzi, dia kekasih, turja syafa'atuhu, yang selalu diharap-harapkan syafaatnya. Kapan? Likulli haulin minal ahwali muqtaqimi, pada waktu peristiwa genting yang dahsyat, nanti pada hari kiamat, padang mahsyar, Shiratal Mustaqim. Dan tidak hanya nanti, di dunia juga kita harapkan ketika kita ada peristiwa-peristiwa yang kita nggak mampu, kita bersolawat muqtaqimi, ini yang menimpa manusia. Ini doanya, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku dengan wasilah Mustafa, dengan wasilah kemuliaan Rasulullah, baligh maqasidana, sampaikan maksud hajat-hajat kami, waghfir lana ma madha, ampuni dosa-dosaku yang lalu, ya wasi'ah, Allah maha luas, al-karami, Allah maha dermawan. Ini ditulis oleh Imam Bisari, ulama Mesir. Kapan? Ketika sakit stroke. Ketika sakit stroke, berobat di seluruh dokter Mesir, nggak sembuh, angkat tangan, mimpi ketemu Rasul, disuruh membuat syair, disuruh membuat syair. Setelah syair selesai, mimpi yang kedua. Di dalam mimpi Imam Bisari ini dipakaikan jubah kesayangan Rasulullah, bangun langsung sembuh, kun fayakun. Makanya disebut sholawat burdah. Burdah itu artinya jubah atau mantel. Semoga nanti kita diselimuti jubah Rasulullah. Ya, yang saya renungkan itu apa?
Pak Ghafur, seperti apa cintanya Imam Bisori? Karena dalam keadaan butuh, sakit di atas sakit, betul? Dan kira-kira kita bisa mengejar enggak? Enggak bisa, betul enggak? Enggak bisa mengejar kita itu karena kita enggak ada keadaan. Makanya sholawat burda ini bisa digunakan untuk penyembuhan, bisa digunakan untuk ketika kita punya masalah. Buya Ar-Razi juga pernah gelisah di atas gelisah, akhirnya baca sholawat, tiba-tiba alam nasroh kasodrok. Jenengan yakin? Tahu tak coba Ustaz, tapi kok mbo kawe piro iki. Ya Allah, ya Allah, kita mencontoh ulama-ulama yang jatuh cinta kepada Rasulullah yang luar biasa, luar biasa ya Allah. Dan cintanya itu Mas Bri nempel di sini, betul nggak ini? Kalau tidak nempel, kalau tidak ada ruhnya, nggak mungkin dibaca oleh orang sedunia. Insya Allah bukunya masuk gudang, karena ada ruh cintanya. Dan ini menjadikan almar'u ma'aman ahabba, ini yang menjadikan syafaat. Imam Ghazali ketika bukunya dikaji seperti ini, seterumahnya ada? Kalau enggak ada bohong, wong ilmu manfaat itu tembus kok, menembus ruang dan waktu kok. Sholawat itu menembus dan waktu. Rasulullah kayak gini menyaksikan, Imam Ambasiri menyaksikan, cinta ketemu cinta, walaupun dilempar batu, ngono meremelek. Insya Allah ya Karim. Tadi saya katakan buku ini memanggil kita. Tuh ada orang yang lebih jatuh cinta, wocon sukanan, wocok nonang konco-koncomu, supaya tahu kualitas cinta Rasulnya itu seperti apa. Belum ada yang melempar? Jangan minta. Ya Allah, ya Allah, ya. Seperti apa sih rindu dan cintanya imam itu seperti ini, subhanallah. Dan ini diakui oleh ulama dari Perancis dan ahli sastra. Kalau kita tidak ahli sastra itu kan kayaknya biasa-biasa saja. Ahli sesama ahli itu bisa menilai. Ahli masak bisa dinilai oleh orang yang ahli masa. Ahli bahasa yang tahu ya ahli bahasa, ahli tenaga dalam yang tahu. Makanya la ya'rifu waliya illa biwaliyin, dia diketahui wali dan tidak ya yang mengetahui adalah wali. Ini bahasanya tinggi dan tidak jenengan tahu. Maksud dia cocok mando-mando ya. Tahu sesama tahu, masya Allah, subhanallah, seperti ini. Nah seperti Asibli tadi ini, Asibli ini, masya Allah, dahinya itu. Di sini ada cerita panjang, nanti ya saya share itu. Ada cerita panjang, ada seorang ulama namanya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid datang ke Irak, kemudian Imam Asibli itu datang ke majelis taklimnya. Setelah datang itu langsung dicium Imam Sibli, dicium dua dahi kanan dan kiri. Setelah itu jamaahnya tanya, kenapa Syekh kamu melakukan seperti itu? Apa jawabnya? Saya meniru Rasulullah. Coba baru kenal itu sudah tahu saya meniru Rasulullah karena Rasulullah mencium Imam Asibli 2 kali. Nah ini masuk berarti ridho. Kemudian saya tanya kepada Rasul, Imam Ibnu Mujahid tadi tanya kepada Rasul, ya Rasul kenapa engkau mencium Imam Sibli 2 kali? Ya
karena dia setiap sholat selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus dilanjutkan dengan baca sholawat, tidak pernah telat itu. Gara-gara membaca amalan itu akhirnya dicium Rasulullah. Sama-sama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang seorang rasul dari jiwamu, dari dirimu, yang berat penderitaannya, azizun alaihi ma anitun, harisun alaikum, yang selalu menginginkan kalian untuk beriman dan selamat, bil mu'minina raufur rahim, penyantun dan penyayang kepada orang yang beriman. Ya, cinta Rasul masih hidup. Cita-citanya agar umatnya itu beriman dan selamat itu juga masih hidup. Hidupnya cintanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Cinta ketemu cinta itu ada setrumannya. Ini momen yang pas karena momen Maulid Nabi. Kitab ini dibacakan pas nggak? Pas. Dan tidak ada yang kebetulan. Kok pas digerakkan oleh Allah, dibuka dan dimutola'ah, banyak riwayat-riwayat yang luar biasa. Semoga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maula wasalim daiman, rasakan la habibika khairil khalqi kullihim huwal habib. Rasakan ya Allah, kami mengharap syafaat-Mu, kami mengharap syafaat-Mu, orang tua kami yang almarhum dan almarhumah. Nah, hantarkan video Mas Din. Awalimu ya Rabbi bil, dengan kemuliaan Rasulullah, hajat-hajat kami terkabul ya Allah. Wafir, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang lalu. Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga rindu cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan ya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, apa yang kami mutola'ah diingatkan Allah, diizinkan, terbaca, tidak ada yang sia-sia. Tadi habis maghrib saya baca ya Allah. Tadi Umi bilang gini, Pak Ghafur, teleponan Pak Ghafur, Kak Sido, perahi khalaqo.
Saya sering diuji, wong cintanya minta melebihi cintanya daripada diriku sendiri. Itu rasanya iman, walaupun sakit itu tiba-tiba itu sirna, karena kekuatan cinta itu luar biasa. Dan untuk mendapatkan cinta ya tetesannya ya gitu itu. Betul nggak? Dan ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan Imam Bisri tadi loh, yang setruk itu belum apa-apa. Ini tadi tesnya dilempar apa? Dilempar batu. Ya Allah, ya Allah, bimbing ya Allah, bimbing ya Allah. Hamba kami yang duduk di sini, hambamu yang duduk di sini ini masih belajar jatuh bangun, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang mencintaimu, mencintai para nabi. Ruh itu saling tarik menarik. Kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Mari kita syukuri dengan sedekah setelah ini, nggih. Semoga cinta kita itu nanti tumbuh dan berkembang, nanti netes kepada anak cucu kita. Tolong lihat Imam Ghazali ketika menulis ini kira-kira mengharapkan netes enggak? Imam Ghazali itu di mana sih? Di Irak, di Baghdad. Kok bisa nyampe ke Pondok Wagi? Ini kira-kira dikintirno sopo ini? Seperti bayinya Nabi Musa, dikintirno ibu sama Allah, dilabuhkan kepada istrinya Fir'aun. Siapa itu? Asia. Berarti hati ketemu hati, cinta ketemu cinta. Itu kalau tidak cinta, walaupun kelihatan bayi, itu kudu mateni sopo? Ya Firaun. Ini walaupun terlihat tertarik membaca dan tidak, itu kan ada tarikannya. Sekarang jenengan saya tanya, enak mana baca sendiri apa dibacakan? Enak, ya betul. Saya itu selalu bilang ke Umi Jarno, saya ini sebagai cooking ilmu. Ini jelas pahala gak podo bro, ngawur. Sampai turu saya ngeracik sampai jam 1 itu. Demi cinta, sesama cinta kan gitu kan. Dan semuanya itu ada kredit poinnya, betul nggak kira-kira? Dan tidak sama itu, tidak sama. Saya ketika lihat Umi lagi meti sayur itu loh. Oh ternyata aku koyok ngono ya, meti sayur yang elek-elek dibuang, dipilih yang bagus-bagus kan gitu kan. Saya juga begitu. Ini sekiranya berat bagi jamaah enggak saya tempelkan, yang sekiranya mudah-mudah aja. Nanti kalau sudah naik tangga ini ditunjukkan sulit-sulit. Coba materi ini disampaikan kepada jamaah umum, ke Pelayu, karena tingkatannya sudah beda gitu loh. Mereka sudah mau sholawat aja sudah untung-untungan. Kalau ini kan sudah tidak sekedar sholawat, tidak sekedar I love you, tapi I love you itu ada persyaratan komitmen yang luar biasa itu. Dan ayat ini tadi kan mereka adalah terpilih. Siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Dan semoga kita tadi anak cucu keturunannya. Berarti sesama dipilih itu nanti ketemu, dipertemukan dengan Al-Quran, dipertemukan dengan kitab, dipertemukan dengan karya-karyanya. Maka ulama itu sekedar menulis, setelah itu diserahkan kepada Allah. Kitab ini nanti berlabuh kepada hati siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.